Bapak tutup dulu ini ya. Bapak tutup ini, kita ke contoh ya. Contoh soal ini ada di contoh soal mana ya? Lihat di Google Classroom ada ya contoh soalnya ya. Mana Google Classroom-nya? Google Classroom ya. Ini Google Classroom-nya kelas 8G. Nah ini ya. Nah 8G ini ada di sini contoh soal yang Bapak tadi ini kan ada. Nah ini Bapak yang aneh di kelas G ya. Sebelum saya lanjutkan, yang isi ini cuma 5. Dari dulu saya disuruh isi baru 5 orang. Yang isi absen ini 5 juga. Yang lainnya berarti tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti nanti gimana nilainya di rapot ya. Ini pertemuan 1 yang isi baru 5 orang. Siapa aja? Indra, Restu, Kesa, Paris, Rayung. Berarti yang hadir sekarang juga tidak ngisi di sini. Yang hadir sekarang siapa? Bapak lihat coba yang hadir sekarang. Ya. Siapa yang hadir? Ini. Anas juga belum ngisi, Anastasia. Ega juga belum ngisi. Hayatun juga belum ngisi. Kesa juga belum ngisi. Jadi gimana saya ngasih tahu ya? Jadi tolong diisi, tinggal ngetik saja hadir atau gimana, ketik nama kamu. Apa susahnya ngetik masuk Google Classroom? Walaupun kamu mesti di kelas 7 tidak pernah belajar Classroom, tapi di kelas 8 kelas 9 wajib karena platform yang digunakan Classroom, ya. Masa buka TikTok bisa, buka Classroom tidak bisa? Nah, itu. Ini pertemuan 2, baru 2 orang. Pada hari ini tuh sudah dari seminggu yang lalu. Yang Bapak inginkan itu kamu itu langsung, misalkan hari ini hadir, walaupun Anda sedang Google Meet, ini diisi cepat ya, diisi. Masa dari 27 orang yang hadir cuma 2 orang? Nah itu, atau memang niatnya mau gimana? Kalau misalkan belum ngisi juga gimana saya ngisi nanti ya di rapot ya. Nah ini 2 orang. Tolong isi dulu, saya akan cek. Sekarang Anda kalau mau keluar dari Google Meet keluar dulu, atau Anda pakai layar berdua ya, tinggal klik yang suka layar berdua, pilih Classroom, Anda isi sekarang ya. Nah sekarang pertemuan ketiga sudah 3 orang. Yuda ini hadir di sini tapi tidak mau masuk ke Google Classroom ya, ke Google Meet. Nah ini tolong yang belum isi tolong diisi. Bapak sudah kasih tahu di mana, di sini nih Bapak sudah kasih tahu di WA IPA 8G, tapi kayak angin lalu aja dikasih tahu teh. No, lihat ya, nih yang isi absen pertemuan cuma 5 orang, yang isi biodata 5 orang, yang ngisi absen kehadiran pertemuan kedua belum ada satupun. Nah, sekarang sudah ada 3 orang. Apa susahnya ngisi? Tinggal ketik ya. Daripada Anda ngabsen di WA yang bertumpuk-tumpuk ya seperti itu ya. Jadi mohon untuk dipahami, kasih tahu ke temennya ya. Nah, jadi ya kalau mohon game bisa, kalau ini tidak bisa, jadi aneh ya, aneh keterlaluan ya. Jadi tolong untuk dipahami, kita sama-sama lah pembelajaran daring ya. Yang hadir di sini juga cuma berapa orang? 8 orang ya. Nah itu. Jadi tolong yang hadir di sini tolong setelah ini atau setelah ini absen ya. Contoh ya, contoh soal, saya mau menyampaikan contoh soal 812 ya. Nih, di sini ada materinya ya, yang tadi saya sampaikan ini contoh soal. Yang materi yang saya sampaikan ini, yang ini Anda bisa buka. Ini yang contoh soal ya, habis ini nanti masuk ke pertemuan kedua. Nah ini ya contoh ya. Ini Anda bisa lihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan ya 2 meter, kemudian 10 meter, setelah 10 sekon jadi 4 meter. Berapa percepatannya? Tinggal Pi 1, Pi awal, Pi 2 4,
T1-nya 0, T2-nya 10, tinggal pakai rumus ini. Nah, ya, pakai rumus. Nah, ini ya. Jadi 2/10. Dari mana 2? 2 itu adalah 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 berapa? 2 ya. Kemudian 10 dikurangi 0, 10. Jadi kecepatannya ini positif ya. Kalau hasilnya negatif itu adalah percepatan negatif, dikenal dengan perlambatan. Yang kedua, ya. Ini contoh ya. 72 km kecepatannya. Nanjak, kalau nanjak berarti pasti diperlambat ya. Kecepatannya menjadi 7 km itu ini harus dibuat meter. Nah ini. Nah, 7-nya berarti 7,2 kali 1000 dibagi 3.600. Jadi jawabannya ini. Nah, itu untuk P1. A-nya berapa? Karena A-nya ini sudah diketahui ya. Nah, A-nya itu adalah 0,5 meter per sekon ya. Ini salah nulisnya, mungkin ini percepatan ya. Nah, ini percepatannya. T-nya berapa? 4 sekon. Ini bukan kecepatan ya, percepatan. Ini salah ya. Nah, ini. Bagaimana menyelesaikannya? Ini. A sama dengan P2 dikurangi P1. P2-nya sudah P2 ya. A-nya gini ya, A-nya dibagi T ya. Jadi A-nya dikalikan dengan ke atas ya, AT ya. T-nya yang pindah ke sini jadi AT ya. Jadi rumusnya seperti sini. Ini jawabannya adalah 10,8 3 meter per sekon ya. Ini sudah ada di sini, sudah lengkap tuh ya. Nah, ini semua sudah lengkap. Anda ini sudah banyak tuh. Anda mau tulis silakan, mau print silakan ya, sudah banyak ya. Itu mungkin untuk contoh soalnya. Tinggal Anda menjawab yang namanya latihan ya, latihannya. Ya. Sekarang langsung ke pertemuan 2. Bapak mau tanya dulu, ada pertanyaan tidak? Ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Udah ya, ada contohnya ya. Anda tinggal nyontek ke contohnya untuk pengerjaan tugas. Kita lanjut ke gaya, ya. Gaya ya. Ini Bapak lihat di sini ada gaya, ya. Nah, Bapak mau kasihkan video dulu, kamu lihat aja ya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran IPA Kelas 8. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan membawakan materi untuk topik hukum 1 Newton, hukum Newton, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Kita bahas yang pertama dulu, hukum 1 Newton. Bunyinya adalah jika jumlah gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang berdiam yang V sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau pada benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak beraturan atau maaf. Sebentar ya, kok masuknya ke sini? Ya, bunyinya ada semua benda yang cenderung mempertahankan keadaan sama sebagai pada benda sama dengan 0 dan tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Ini kegiatannya seperti ini, silakan Anda coba di rumah masing-masing. Maaf ini ini baru untuk pertemuan 3 ya, harusnya pertemuan 2. Bapak salah ya. Nah, pertemuan 2 itu yang ini. Nah, mana yang pertemuan 2 ya? Nah, ini. Nah, ini pertemuan 2 ya, materinya ada. Nah, mohon maaf Bapak salah ya. Di gaya tapi di nah ini ya. Nah, ini ya Bapak jelaskan aja ya. Ini gaya. Nah, gaya ini apa yang disebut dengan gaya? Benda berpindah ya. Benda berpindah itu karena ada gaya. Ya, sebuah benda tidak akan berpindah kalau tidak ada gaya. Gaya itu bagi 2, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Hukum-hukum gaya ini akan dibahas di pertemuan 3. Ya. Perubahan yang diakibatkan gaya, contohnya bentuk, arah, dan kecepatan. Nah, ini mengapa kuda dapat bergerak? Mengapa perahu raya dan sepeda dapat bergerak? Mengapa sepeda motor yang sedang berjalan kehabisan bensin? Apa yang terjadi? Nah, ini
pengertian gaya. Nah ini ya, gaya adalah sesuatu yang dikerjakan terhadap benda menyebabkan terjadi perubahan. Perubahannya apa? Ya, seperti tadi, bisa bentuk, bisa posisi, bisa kecepatan ya. Jadi gaya ini adalah berupa tarikan atau dorongan. Bahasa Inggrisnya ada force ya. Pengaruh gaya ini tadi udah disebutkan ya. Nah ini ya. Jenis-jenis gaya. Yang pertama gaya sentuh. Ini akibat sentuhan langsung antara pemberi gaya dengan penerima gaya. Contohnya gaya mesin, itu bersentuhan. Dikenal gaya gesek gitu ya. Coba gaya mesin misalkan gigi dengan giginya ya, itu di dalam mesin, itu kan bertemu. Kalau tidak bertemu tidak jalan. Ya, contoh lagi, misalkan motor ya, ban motor itu kan bergesekan. Nah, itu gaya sentuh. Gaya otot, nah, sama ya, gaya gesek, gaya pegas, itu gaya sentuh. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya yang terjadi tanpa sentuhan langsung. Contoh gaya gravitasi ya. Benda misalkan buah mangga jatuh ke bawah. Itu walaupun ada gaya gravitasi tapi antara pemberi gaya dengan penerima gaya tidak bersentuhan langsung. Gaya magnet juga sama ya. Jadi magnet dia mendekati, kecuali kalau sudah nempel itu gaya sentuh. Kalau belum menempel dia mendekati berarti gaya tak sentuh. Contoh lagi ada muatan listrik. Anda pernah menginginkan penggaris plastik digosok-gosok ke dalam rambut atau kulit, kemudian ada kertas kecil, kemudian disimpan, kertas kecil itu akan menempel. Nah, sebelum menempel itu adalah gaya tak sentuh. Sesudah menempel otomatis gaya sentuh. Rumus gaya ini M kali A, F ya, M kali A. Nah ini ada gaya N, M-nya adalah massa, A-nya percepatan. Satuan gaya, ini ada satuan SI-nya Newton. Yang lainnya adalah banyak ini ya. Pengukur gaya, ini alatnya ya. Biasa ini di bawah tapi ini bukan pengukur timbangan ya, bukan ya, beda. Nah ini ya. Nah, pengaruh gaya. Nah ini perubahan posisi, tempat kedudukan, perubahan kecepatan seperti tadi benda diam jadi bergerak ya. Misalkan mobil-mobilan sedang diam, mobilan adik kamu dorong, dia bergerak ke depan. Nah, itu berarti itu adalah makin apa? Makin cepat. GRBB itu kalau dilihat dari geraknya ya. Atau mobil-mobilan sedang berjalan, kamu tahan sampai diam. Nah, itu berarti GRBB diperlambat ya. Kemudian perubahan bentuk dan ukuran ya. Misalkan ada kaleng kerupuk Anda tendang, bentuknya jadi berubah karena ada gaya tendang sama kamu ya. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan arah gerak ya tadi misalkan dia bergerak sampai berhenti sampai kedorong ke belakang ya otomatis itu ada seperti itu. Ini kegiatannya sebenarnya ini kalau dipraktekkan di lab ya atau di rumah juga bisa sebenarnya. Teorinya bisa diganti dengan mobil mainan ya. Anda tinggal letakkan troli di atas meja kemudian dorong dengan tanganmu. Apa yang terjadi? Pasti ini troli ini pasti bergerak. Mengapa demikian? Karena ada gaya. Nah, ini bisa diisi di rumah ya. Ini juga magnet. Anda pasti punya magnet, ini juga diisi di rumah. Nah, ini diskusi kelompok ini. Jadi ini boleh dicatat nanti nanti ada di itunya ya, di KPD-nya. Melukiskan gaya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau jarak ini tidak ada yang namanya tanda panah. Nah, kalau gaya ini posisi harus tanda panah. Dari mana ke mana? Nah itu ya. Jadi 0 ini adalah pangkal gaya, sedangkan P ini ujung gaya. Sedangkan dari sini ke sini itu besar gaya. Nah ujung gaya itu adalah anak panah menunjukkan arah. Resultan gaya. Resultan gaya itu jumlah gaya. Ada di penambahan, ada pengurangan ya. Ini seperti ini ya. Ini berarti penambahan F1 ditambah F2. Misalkan F1-nya 2 Newton, F2-nya 3 Newton. Berarti berapa resultannya? F1 ditambah F2 berarti 2 ditambah 3 jadi 5 Newton ya. Gaya setimbang. Nah, gaya setimbang itu adalah gaya yang bendanya diam. Jadi tidak berpindah. Maka dianggap tidak ada gaya. Maka resultannya adalah 0. Contoh, ini ke kanan 1000 Newton, ke kiri 1000 Newton. Nah, waktu tarik tambang, diam aja di kemana-mana. 1000 dikurangi 1000 ya 0. Itu disebut dengan gaya setimbang. Persyaratan gaya setimbang yang pertama ini harus berlawanan arah ya. Dan dalam satu garis. Jadi kalau tidak segaris ini bukan gaya setimbang ya. Jadi seperti tarik tambang. Nah, ini ya. Jadi kalau tarik tambang ini diam. Berarti
Kalau diam berarti setimbang. Kalau tidak diam kegeser ke sini berarti yang ini Kak. Ya, berarti gaya yang di sini lebih besar daripada gaya yang di sini. Nah, seperti itu ya. Ini contoh soal ya, gampang ini. 3 buah gaya masing-masing. Ini sekian, kemudian sejajar dan segaris searah. Kalau searah tinggal dijumlahkan. Kalau berlawanan arah berarti yang satunya negatif. Ya. Biasanya yang negatif itu ke kiri arahnya, kalau ke kanan itu positif. Nah, ini seperti ini. 4 buah gaya ya. Ini bekerja pada segaris gaya F dan F4 searah, tetapi berlawanan gaya dengan F2 dan F3. Otomatis yang negatifnya F3 ya. Ya, F3 dan F4 ya. Tuh. Ya, seperti itu. Ini segini, ini habis. Ada pertanyaan untuk gaya? Ya. Kita lihat videonya ya, yang kita lihat yang 2 menit ya. Nah, ini boleh Anda perhatikan. Wah, ini nggak bisa ya. Ini harus masuk ke ini dulu ya. Ini kalau beda ini nggak bisa ya. Ini harus masuk ke Google ini. Coba kita lihat. Nah, ini yang ini saya kopikan, masuk ke Chrome yang satunya. Nah nih, tidak bisa dua ya. Oh, bukan ini ya, ke ini. Nah, ke ini nih. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya apa sih maksud dengan gaya? Teman-teman ada yang tahu? Teman-teman sadar nggak kalau setiap harinya kita telah melakukan gaya? Untuk mendorong sebuah benda atau menarik sebuah benda juga diperlukan adanya gaya. Bahkan untuk berjalan sekalipun dibutuhkan adanya gaya. Teman-teman pernah main lompat tali? Itu juga membutuhkan gaya loh. Tentunya teman-teman pernah main lempar tangkap bola. Kenapa ya bola yang kita lempar bisa melambung jauh? Karena tangan kita memberikan gaya kepada bola agar bola tersebut dapat melambung jauh ke atas. Contoh lainnya itu pada saat kita menendang bola. Untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak juga dibutuhkan gaya. Tanpa adanya gaya, kita tidak dapat memberhentikan benda tersebut. Bahkan untuk meniup dedaunan yang sangat ringan pun dibutuhkan adanya gaya. Teman-teman pernah mencoba menarik balok ke atas? Kita membutuhkan gaya untuk menarik balok ke atas. Kenapa? Karena kita harus melawan gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah, sehingga membuat balok tersebut terangkat ke atas. Sekarang, teman-teman sudah paham? Ayo kita lakukan percobaan kecil agar lebih dapat mengerti. Coba teman-teman ambil mangkok, lalu taruh di atas meja. Lalu teman-teman coba mendorong mangkok tersebut. Nah, sekarang mangkoknya kita isi permen sampai penuh. Lalu teman-teman coba dorong kembali mangkok tersebut. Teman-teman merasakan adanya perbedaan? Tentu saja mangkok yang berisi permen lebih berat dibandingkan mangkok yang kosong. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mangkok berisi permen mempunyai berat lebih besar dibandingkan mangkok yang kosong. Sehingga kita membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mendorongnya. Dengan kata lain, gaya yang dibutuhkan pun lebih besar. Sekarang, teman-teman sudah sadar kan bahwa kita telah melakukan gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Satu lagi ada video di materi pembelajaran itu yang sedikit saja yang 2 menit ya. Kita lihat yang ini, yang atas ya. Ya, yang atas lain alamat link. Ini satu lagi. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai gaya dalam kehidupan sehari-hari.
Oh, Sebetulnya maaf ya. apa sih Yang maksudnya? tadi ini saya. Yang satu lagi. eh, ini yang ini ya. Perhatian, sejak kegiatan belajar online dimulai, anak-anak generasi penerus kini makin pintar. Pintar akal-akalan. Lihat, Nah ini ya, ini sedikit. Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda itu bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Benda bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak ada 3, yaitu 1. Menggerakkan benda diam, 2. Mempercepat gerak, 3. Memperlambat gerak. Menggerakkan benda diam. Contohnya yaitu meja yang diam akan bergerak ketika didorong, karena mendapat dorongan sehingga meja tersebut dapat berpindah. SKB. Mempercepat gerak. Contohnya yaitu sepeda yang di kayu dapat ditambah kecepatannya dengan mengayuhnya lebih kuat lagi. Memperlambat gerak. Contohnya yaitu mengerem sepeda yang sedang melaju. Berubah bentuk. Contohnya yaitu ketika kamu bermain plastisin yang dapat kamu ubah bentuknya sesuai dengan keinginan. Berubah arah. Contohnya yaitu saat kamu menendang bola, maka bola akan mengalami perubahan arah. Itu untuk gaya ya. Nanti bisa lihat yang lainnya ada di ini ya. Gaya dan pokoknya yang lebih panjang ya. Materinya juga sudah ada di sini ya. Materinya ini materi. Nah ini ya. Nah ini sudah lengkap ya. Anda disuruh merangkum gampang ya. Merangkum tinggal mencatat segini aja cukup nih. Nah sampai sini 1 halaman ya. Apa sulitnya ya? Contoh soal aja 2, itu merangkum. Ini dirangkum sama kalian. Misalkan gaya sama dengan suatu tarikan atau dorongan yang nah ini kan merangkum segini. Orang cerdas pasti cepat mengerjakan tugas ya. Jadi kalau misalkan segini aja dicatat ini sudah cukup. Tambah contoh soal 2 atau apa ya. Ini contoh soalnya sangat lengkap ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan itu ya. Ini sudah lengkap ada di sini. Waktunya sebentar lagi, jadi itu untuk materinya untuk pertemuan kedua ya. Untuk tugasnya sebentar, tugasnya pertemuan kedua apa tugasnya ya. Sama, hampir sama ya, membuat rangkuman. Nah, ini yang baru ngirimkan cuma 2 orang, langsung saya kasih nilai 100 ya. Yang sudah ngirimkan ya. Nah, ya 100. Ya. Nanti Anda bisa lihat ya nilainya 100 ya saya kembalikan. Sedikit ini untuk tugasnya tadi merangkum apa. Nah ini ya. Nah ini tolong diisi ya, ini sampai sama dengan buku paket ya. Ya ini ada 3 ya. 3 diisi. Ini yang ini misalkan yang 1A. Ini percobaan dijawab. Nah, ya. Ini dijawab, ditulis kembali dijawab, tinggal dijawab. Ya. Nah, itu. Nanti yang tadi Bapak lihat KPD-nya dikerjakan enggak? Kalau KPD dikerjakan saya kurangi, tidak dikerjakan saya kurangi nilai. Ini kan 1 lembar ya.
Yang ini 1B-nya 1 lembar. Nah ini, bolehlah 1B mah bisa kalau susah memang Anda tidak usah dikerjakan atau kalau susah. Ini ada di buku paket ya. Anda ngisi ini, cuma ngisi ini nih. Tinggal gampang ngisi ini. 200 dibagi 54, 100 dibagi 52. Ini ada GRBB di apa ya? Ini berkurang ya. Nah, ini tinggal nambah tabel ya, dibuat tabel. Nah, ini jawabannya nanti ini ada. Nah, ini boleh jawabannya saja boleh ditulis. Satu lagi. Yang ini tinggal di checklist ya. Nah, iya di checklist. Mana ini 2 ekor kijang saling beradu kekuatan terpental, saling mendorong. Hukum Newton berapa? Ini kan otomatis kalau terpental diadu berarti hukum Newton 3. Ini tinggal checklist ya. Ini tinggal checklist saja, ditulis kembali dan checklist. Jadi itu 3 ya minimal. Yang tadi yang KPD itu sebisanya aja. Yang B, yang ini kalau yang ini lengkap ya. A dan C mah lengkap. Itu tugasnya ya. Berkelompok, boleh jawabannya sama. Ada waktu 10 menit lagi. Bapak lihat ke pertemuan 3 ya. Pertemuan 3. Pertemuan 3 apa? Pertemuan 3 kita lihat ya. Nah, pertemuan 3 ini jangan lupa absen kehadiran. Nah, ini pertemuan 3 masih nyambung hukum Newton. Nah, ini hukum Newton. Ini ininya ada ya. Nah, ini materinya ada di sini. Nah, ini ya. Ini contoh soal ya. 1 lembar contoh soal. Materinya ada di sini. Nah, ini yang Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengar dulu ya. Video pembelajaran IPA Kasdakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan membawakan materi subtopik hukum 1 Newton. Ya, hukum Newton. Ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Kita bahas yang pertama dulu, hukum 1 Newton. Bunyinya adalah jika jumlah gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam yang V sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau pada benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan atau V-nya konstan. Hukum 1 Newton ini sama dengan hukum kelembaban atau inersia. Bunyinya adalah semua benda yang cenderung mempertahankan keadaan selama resisten gaya pada benda sama dengan 0 dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ini kegiatannya seperti ini, silakan Anda coba di rumah masing-masing apa yang terjadi ya. Nah ini, kemudian percobaan kedua juga hampir sama. Di sini bendanya ada ini gerak terbalik, silakan dicoba ya. Nah di sana nanti yang pertama perlakuannya adalah ditarik pelan-pelan, yang kedua ada dientas dan apa yang terjadi. Nah di sini ada pertanyaan, bagaimana keadaan gas pada perlakuan nomor 2, bagaimana gas pada perlakuan nomor 3. Nah itu, kemudian apa yang mengakibatkan perbedaan keadaan gas dan berapa resisten gaya yang bekerja pada benda diam. Nah ini salah satu jawabannya adalah yang pertama gas akan disebut gas mengikuti gerakan kertas. Itu perlakuan nomor 2, kejangan gerak akan tetap mempertahankan posisinya diam. Hasilnya tidak sama karena perlakuan nomor 3 gas mengalami peristiwa kelembaban. Benda diam, resultan benda diam adalah sama dengan 0. Penerapan hukum 1 Newton adalah badan akan terdorong ke belakang kemudian badan akan terdorong ke depan mendadak. Selama gaya yang seimbang, maka semua planet atau anggota tertentu akan tetap mengalami pada gaya keadaannya. Ini contoh soalnya sebuah benda bermassa 2 kg digantung pada benda sehari biar berkaitannya gravitasi bumi 10 meter per sekund kuadrat, benda itu tidak seimbang. Itu kan gaya keadaan sehari, pengertiannya adalah berat benda atau W kecil ya. Sama dengan 2 kali 20 Newton. Maka berdasarkan hukum 1 Newton, jumlah gaya sama dengan 0, W kecil dikurangi T dengan kali sama dengan 0, maka T sama dengan W kecil tegangan kalinya adalah 20 Newton. Ini contoh saya ini mulai dari rubriknya. Kemudian kita lakukan percobaan hukum 2 Newton. Ini yang dilakukan ada 2 buah beban yang masanya 100 gram, 1 katos, dan kali 2 meter dan 1 kereta. Percobaannya seperti ini ya.
ini lihat, ini benda 1 kilogram ditarik, lainnya yang kedua ini ditambahkan 1 jadi 200, kemudian yang satu disimpan di atas perahu. Nah, apa yang terjadi? Pertanyaannya, nah ini nanti data hasil percobaannya masih di sini. Nah ini nanti kamu diskusikan apa yang mempengaruhi perbedaan percobaan 2 dan 3. Nah ini nanti diisi, kemudian nanti ada isian tabel di sini, silakan diskusikan ya. Nah ini ya, nah itu seperti itu. Nah ini kemudian ada pertanyaan ya. Nah ini nanti ada pilihan, ini benda yang sama ya, ini ditarik dengan benda yang masanya sama ya, A dengan N bersama dengan M. Ini tinggal dilingkari mana jawaban yang betul ya, silakan diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya ya. Ingat, percepatan gravitasi ada 10 meter per sekon ya, sudah seperti itu. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ada jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan resultan gaya dan searah dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Ini rumusnya seperti ini. F bagi M, di mana A berbanding terbalik dengan F dengan A berbanding lurus dengan gaya. Ya. Ini bisa dibalik ya. F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton seperti ini. Jadi kegiatannya adalah mobil mainan elektrik dan buku. Siapkan mobil mainan elektrik, kemudian jalankan mainan mobil elektrik, kemudian letakkan buku, amati gerakannya. Jadi kemudian letakkan lagi buku yang lain, apa yang terjadi otomatis nanti akan kelihatan. Ya silakan dicoba dan dijawab pertanyaan apa yang terjadi ya, silakan dikerjakan. Kemudian penerapan hukum 2 Newton ini, jika benda mula-mula diam kemudian menerima gaya maka benda itu akan bergerak dan mengalami percepatan. Pertanyaan M per meter per sekon padat. Yang ini jika benda mula-mula bergerak kemudian menerima gaya yang sama dengan gerakannya tetapi kan berbeda dengan nomor 3. Jika benda mula-mula bergerak kemudian menerima gaya yang berlawanan arahnya dengan gerakan dia mengalami perlambatan yang besarnya adalah negatif percepatan. Jadi ini negatif ini berlawanan. Contoh salah seperti ini ya. Ini sebuah mobil mainan bermassa 0,7 kg dengan gaya sebesar 1,5 Newton hingga bergerak. Nah, jadi jika gesekan diabaikan berapa percepatannya tinggal diselesaikan. F sama dengan 1,5 massa 0,75, A sama dengan F dibagi 1,5 dibagi 0,75 sama dengan 2 meter per sekon padat. Kemudian hukum 3 Newton ini bunyinya, jika satu benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda yang pertama akan menerima gaya terhadap benda kedua yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Pasangan kedua gaya ini dikenal dengan hukum aksi reaksi ya. Semakin besar yang diberikan maka semakin besar pula gaya yang diterima. Ini gambar seperti ini ya. Naik seperti roda, kemudian ada tarik, kemudian tarik apa yang terjadi ya. Jadi kamu pasti tertarik, oh ini seolah ada gaya yang menarik kamu ke sini. Itulah aksi dan reaksi dari gaya tarik yang kamu berikan. Ini sama ya, ini seperti ini. Jadi F1 sama dengan F2, F1 ada gaya aksi, F2 ada gaya reaksi dan negatif. Kedua gaya berlawanan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gitu ya. Kemudian diajarkan penerapan hukum 3 Newton. Buku yang disimpan di atas meja akan memberikan gaya berat pada meja dan meja akan memberikan gaya reaktif pada suatu gaya normal yang bentuknya sama sehingga sama dengan berat buku. Buku kecil sama dengan gaya normal. Nah ini sama tarik tambah dari gambar, kemudian ketika memukul menendang bola juga sama ya. Nah ini berarti rasakan ada gaya yang bekerja pada bola. Ini sama ini tadi ya, ini buku ya. Jadi mengalami gaya berat ke bawah, gaya normal, anak sama maka akan diam. Nah ini seperti ini ya. Nah juga gaya dalam keadaan seimbang biar bersama dengan arahnya bawahnya dan segaris. Ini disebut dengan gaya seimbang. Hukum 3 Newton ini sama ya. Nah ini roket ya, sama ya. Gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerak roket tersebut. Nah ini ya, seperti ini silakan Anda diskusikan. Ini juga sama ya. Ini penerapan hukum 3 Newton. Ini ada gambar, silakan diisi di buku masing-masing ya. Nah, itu. Ini buku yang tadi ya. Ada gaya normal, ada gaya berat. Ini contohnya ada gaya luar, ada gaya gesek. Kalau semuanya jumlahnya sama, maka benda ini kan diam.
Nah, ini silakan Anda isi, ini dikerjakan di buku masing-masing di hubungan hukum Newton dalam pergerakan sehari-hari. Nah, ini contohnya dua ekor kijang saling beradu kekuatan dan kecepatan. Nah, ini termasuk hukum berapa? Berikan alasannya ya. Ini ada 9 soal sebagai lembaga kerja peserta didik LKPD untuk dikerjakan berkelompok. Silakan bekerja di kelompok. Nah, ini kemudian pertanyaan yang keduanya ini jelaskan penerapan hukum Newton. Nah, ini dari sini ya. Ini yang A, ini menendang bola, kemudian ini masukkan bola, silakan. Termasuk hukum Newton berapa? Nah, itu ya. Itu tolong untuk dikerjakan. Mudah-mudahan bisa berkelompok dan silakan dikerjakan bersama-sama ya. Itu. Terima kasih, itu saja pertemuan hari ini yang membahas topik hukum Newton ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya itu ya. Jadi itu sudah ada di Google Classroom ya. Itu saja pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham? Mungkin untuk hukum Newton tinggal dibaca saja ya. Jadi Bapak hari ini sekaligus sudah membahas tentang gerak. Itu nyambung ya, sampai ke ujung nyambung ya. Gerak terus beraturan, grafiknya gimana, GBB dipercepat, GBB diperlambat, terus nyambungnya ke percepatan, kerajuan ya, terus nyambung ke gaya. Nah, dari gaya nyambung ke hukum Newton. Jadi ini berurutan ya, dikenal dengan bab gerak benda ya. Karena waktunya sudah mau habis, Bapak nanti rekamannya sebagian akan Bapak kirim ya, itu tinggal dipelajari. Jadi sekali lagi tolong absen ya, masa menulis absen saja tidak bisa ya. Kemudian untuk LKPD silakan yang bisa dikerjakan dan kirim di tugas Classroom. Itu untuk LKPD semuanya kelompok kecuali rangkuman dan kuis. Kuis dikerjakan juga karena kuis itu bahan untuk nanti ulangan harian ya. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Rayung ada tadi udah menyalakan, ada mau bertanya? Sudah paham semua? Kurang lebih? Paham ya. Jadi itu pokoknya lihat saja. Kalau ada permasalahan tinggal ditanyakan ya. Oh mana silakan Keisa acungkan tangan, silakan bertanya. Apa? Mau bertanya soal yang gaya berat, kan itu apa rumusnya ada gaya gravitasinya. Terus gaya gravitasinya itu kan 9,8 meter per sekon. Ya. Nah, di soal yang di soalnya Bapak 10 meter. Oh ya gitu. Oh ya, begini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Keisa betul sekali. Gaya gravitasi itu kalau tidak diketahui ya, itu biasanya gaya gravitasi kalau tidak diketahui biasanya yang menulis tergantung soal ya. Kalau di sana di soalnya G-nya menuliskan 10 ya, atau tidak diketahui itu biasanya 10 ya, dibulatkan maksud saya ya. Tapi kalau di soalnya ditulisnya G-nya sama dengan 9,8, maka wajib hukumnya menuliskan G-nya 9,8. Paham nggak? Tergantung soal ya. Kalau di soalnya misalkan diketahui G-nya 10 atau tidak diketahui, kalau tidak diketahui rata-rata menuliskan 10 ya. Nah itu penafsiran dari soal saja. Tapi kalau di soalnya dituliskan G-nya sama dengan 9,8 atau G-nya sama dengan 10. Jadi 10 itu dari mana? Pembulatan dari 9,8. Nah, yang lebih teliti yang mana? Yang 10. Yang 9,8 ya. Itu. Paham Keisa? Terima kasih. Oke, makasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau tidak ada, silakan dibuka video dalam hitungan kelima, semuanya dibuka video. Udah itu kita baca dulu doa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau Bapak mungkin terlalu cepat, mungkin kali ini di virtual. Kemudian yang hadirnya juga ya cuma 7 orang, sampai sekarang 5 orang lagi, yang satu keluar lagi. Ya ini masuk lagi. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa memahami. Kalau tidak paham silakan tanyakan japri ke Bapak ya.
Kemudian ajak rekan-rekannya dari 27 orang itu yang hadir cuma 6 orang untuk bisa Bapak yakin punya kuota gitu. Cuma malas karena kenapa? Karena sudah diajarkan di kelas 7-nya tidak pernah pakai Google Meet atau tidak pakai Zoom atau tidak pernah tatap muka virtual dan tidak mau belajar, itu intinya ya. Jadi sekali lagi ajak teman-temannya. Kalau banyakan kan enak menerangkannya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita buka videonya sebelum keluar ya. Hitungan kelima silakan dibuka videonya semua. 1. Bapak buka juga videonya punya Bapak. 1, 2, 3, 4. Cepat Novaijah Hayatun Najira ya, Hayatun. Cepat dibuka tuh sebentar. Hayatun Novaijah Hayatun, wajahnya Rayung, wajahnya kembali ke samping. Nah, itu ya. Hayatun, mana Hayatun? Najira. Ya, udah ya, ke Hayatun. Nah, so, yang kayak Bapak nih, tampilnya di tengah-tengah gitu, kelihatan sedikit nggak apa-apa. Berarti Anda berani menampilkan wajah di pertemuan tatap muka virtual. Hayatun kurang kegedean ya. Oh, Hayatun di pesantren ya? Hayatun di pesantren? Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dikerjakan tugasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Silakan mau keluar mengikuti pelajaran yang lain. Terima kasih. Iya, Pak.